Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ja'ala syahra syiyam bi ziyadatil taqwa wa ja'ala syahra syawal ba'da ziyadati Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puasa kita tinggal 28 hari. Ayo disebut Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan belum ada yang tidak puasa doa ini ya. Karena puasa kita tinggal 28 hari lagi. Kalau kita aja puasa laut, rasanya Ramadan ini biasa saja ya. Mana topiknya? Oh, ini bukan topiknya. Ini bukan topiknya. Dan juga bukan munafik. Ya. Alhamdulillah, dalam puasa ini apa kira-kira yang sangat berkesan? Lapar dan haus. Kenapa? Lapar dan haus? Karena haus. Karena nggak makan dan minum. Makanya berpuasa berbuat, makan siang dan minum juga. Biar puasanya kuat. Tapi itu adalah sesuatu. As-shaum ibadah rahasia. Puasa itu adalah ibadah rahasia. Puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah definisi puasa. Makanya kita menahan diri dari yang membatalkan baik secara syariat dan juga yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada dua yang mesti kita tahan. Satu, yang membatalkan syariat puasa, perintah puasa, diwajibkannya puasa jika kita makan, minum, kemudian apa lagi, merokok atau apapun itu, ketika Anda memasukkan sesuatu dari rongga mulut Anda, mau sedikit ataupun banyak, itu membatalkan wajibnya puasa. Maka hukum dasar dari puasa adalah wajib. Maka kalau wajib, mau tidak mau, malas atau rajin, semuanya harus berpuasa. Kenapa? Karena hukum dasarnya adalah wajib. Maka kalau hukum dasarnya wajib, sifatnya memaksa. Jadi siapapun, kalau Anda mengatakan Anda Muslim, Anda beriman, ya, kalau Anda merasa susah puasa ini, maka kerjakanlah. Kenapa? Karena itu merupakan kewajiban, sifatnya memaksa. Tidak ada keringanan kecuali bagi orang-orang yang mengkana maridun, sakit, tapi sakitnya bukan sakit di asrama ya, yang dipaksa sakit, yang pura-pura sakit, yang memaksakan diri agar sakit, yang mensakit-sakitkan gitu ya. Harus yang benar-benar sakit sehingga tidak sanggup lagi dia melakukan puasa. Kenapa? Karena bisa saja dia siang harinya mau minum obat, gitu ya. Tapi jangan karena dasar ini ada keringanan, besok ada yang minta itu tak puasa. Karena kita tidak punya surat izin, tidak puasa ada. Yang ada di sama ustaz, sama muslim apa? Surat izin pulang, surat izin tidak masuk, kuliah tidak masuk ke fakultas. Tapi kalau surat izin tidak puasa,
belum dicetak. Setidaknya sakit dulu lah sampai mau meninggal baru ada ya. Pemangkana mariudan au ala safarin keadaan safar, perjalanan. Itu pun kalau perjalanannya dari Sidipun ke Banyabungan, janganlah sampai membatalkan puasa. Itu pun kalau perjalanannya memberatkan bagi dia. Kalau dia ke Jakarta tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak memberatkan bagi dia. Kalau dia sanggup silakan aja berpuasa. Tapi syariat memberikan keringanan apabila kita dalam keadaan safar, dalam perjalanan boleh. Misalnya Anda supir mau keluarga ke Aceh misalnya dari Merauke, dari Sabang mau ke Merauke, sebaiknya Anda tidak puasa. Kenapa? Biar konsentrasi bawa mobilnya. Tapi kalau perjalanan Anda sebagai penumpang dan Anda kuat, silakan Anda berpuasa. Pemangkana mariudan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Maka fa'iddatu sempurnakanlah dia min ayyamin ukhra pada hari-hari selain Ramadan. Makanya Rasul menganjurkan agar mengqada puasa pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Disitulah diperbanyak sekaligus untuk melatih diri menuju Ramadan. Apa dasarnya? Karena Rasulullah sering menyuruh istri-istrinya berpuasa, mengqada puasanya pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kenapa? Sekaligus untuk latihan menuju Ramadan biar tidak terlalu berat rasanya. Itu yang membatalkan, menahan diri dari yang membatalkan syariat puasa. Apa itu syariat puasa? Dasar hukum wajibnya puasa. Maka siapapun wajib, tidak ada pengecualian, apalagi yang laki-laki. Ini nggak akan ada yang nanti keringanan. Saya datang bulan. Oh, tidak ada. Ya, sanana ya. Tidak ada datang bulan, tapi bulan yang datang pada Anda. Kalau nanti kamu tak puasa, kubunuh. Kenapa? Karena dia melanggar aturan Allah. Jangan gitu. Jangan nanti ada yang mengatakan saya tak puasa karena datang bulan, bahaya. Berarti kamu harus pindah asrama. Dipindahkan asrama. Kedua, yang membatalkan pahala puasa. Karena ada dua pertanggung jawab kita. Kalau hanya syariatnya menahan haus dan lapar dari yang membatalkan syariat puasa, wajibnya puasa, maka Anda masih dapat pahala. Kenapa? Lolos dari kewajiban, tapi belum tentu dapat pahalanya puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atal. Ada beberapa orang itu yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali merasa haus dan lapar. Kenapa? Pahalanya batal. Apa sebab batalnya pahala puasa? Al-ghibatu wan namimatu, terus apa lagi? Perbuatan-perbuatan tercela, menghina orang, menceritakan aib seseorang. Bahkan orang yang menceritakan aib seseorang kepada orang lain sama seperti memakan apa? Bangkai temannya ini. Makanya kalau Anda menceritai musyrik Anda pada bulan puasa, pahala puasa Anda tidak ada. Gimana musyrik pahala? Iya kan? Kayaknya
Kayaknya. Menurut aku juga gitu ya, kayaknya kan. Gara-gara kayaknya Anda batal pahala puasa. Masya Allah. Tinggal haus lapar kayak mau mati lah rasanya. Menahankan haus tuh kan. Apalagi menjelang berbuka, kantin sudah menghidangkan bukaan di apa itu di setelannya kan. Waduh. Ternyata Anda tidak dapat apa-apa. Iya nggak? Iya benar. Itulah sebabnya kita hanya lolos pada syariat, tapi kadang-kadang tidak lolos pada mendapatkan pahala. Kenapa? Karena Rasulullah katakan dalam sebuah hadis kudus itu hadis yang firman Allah tapi melalui Rasulullah. Jadi kalimatnya langsung dari Allah, bukan redaksi dari Rasul, tapi kalimatnya langsung dari Allah, cuma disampaikan kembali oleh Rasulullah. Itu namanya hadis kudus. Kullu amalin ibni Adam lahu, seluruh amal perbuatan anak Adam itu bagi mereka, baginya. Misalnya Anda sholat, karena itu memang kewajiban Anda dan itu untuk Anda, dan pahalanya bisa dihitung. Biasanya dalam hadis itu dijelaskan bahwa pahala orang yang beribadah itu biasanya kali 10 dan paling banyak kali 70, dan 70 ini sampai bisa sampai 1000 kali lipat. Bisa dihitung, dikalkulasikan. Makanya kalau Anda ingin mengetahui pahala Anda, hitung saja. Catat ya. Alhamdulillah saya sudah membantu kawan saya. Apa misalnya? Membangunkan. Alhamdulillah catat. Satu subuh. Kemudian saya berwudu, alhamdulillah catat lagi kan. Tapi buruknya juga catat. Alhamdulillah saya harus songong sama bos hidup saya. Udah bulan puasa disuruh lagi baca Quran, antum habis subuh. Dongkol kan? Dongkol. Oh, nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku. Ya. Jadi itu bisa kita hitung, tapi asyamu li, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajazibu, dan saya yang langsung memberikan pahalanya. Maka nggak bisa kita menghitung pahala puasa itu berapa. Kenapa? Karena itu rahasia. Sangat rahasia lah, iya kan? Kalau Anda sembunyi-sembunyi, nggak ada yang lihat. Terus kata kawan Anda masih puasa? Masih lah, coba nggak lihat lemas kali. Betul, iya betul. Masih puasa, masih. Kita nggak tahu dia minum aqua dari masuk kepalanya ke lemarinya, masuk ke dalam, satu gelas aqua. Pas lagi nggak ada orang, pas pula itu sholat asar, semua udah di kelas, dia minta izin ke abang, nanti dapat pula triknya kan. Oh berarti nanti pasti lagi masuk saya balik ke asrama, masukkan kepala ke dalam lemari, kunci sikit, keluar dari sana masih pas, masih. Tapi Allah tahu, makanya puasa itu ibadah rahasia antara manusia yang berpuasa dengan Tuhannya. Ya kalaupun Anda makan tengah hari nggak ada masalah dong. Tapi karena memang ketakwaan kita kepada Allah, kita paksa perut kita lapar, kita paksa tenggorokan kita dalam kehausan. Bahkan Rasulullah katakan, innaka lan tada'a syai'an ittaqa Allah. Sesungguhnya engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan menggantinya. Annaka khairan minha, Allah akan mengganti dari yang lebih baik darinya. Kalau ketakwaan Anda pertahankan karena dosa, maka Allah akan menggantinya. Makanya tidak bisa kita perkirakan berapa pahala puasa, karena kita yang tahu dengan Allah. Ya kalau misalnya Anda pernah berbohong
Anda puasa dan kemudian ternyata Anda tidak puasa, Allah pasti tahu itu. Makanya yang bisa berrahasia puasa itu kita dengan Allah. Yang lain bisa kita bodoh-bodohi. Dan seandainya kita bodoh-bodohi mereka, nggak ada masalah sama kita. Makanya puasa ini merupakan ibadah yang sangat rahasia, maka Allah yang langsung memberikan pahala bagi kita. Emangnya kalau kita udah puasa apa sih pahalanya untuk kita? Nanti di akhirat ada sebuah pintu di surga itu, kata Rasulullah, al-jannatu samania abawab biha yusamma babar riyyan. Surga itu ada 8 pintu. Satu di antaranya dinamakan dengan pintu Rayyan. Ada namanya pintu surga Rayyan. Jadi nanti Anda nggak bisa ngaku-ngaku. Mau masuk aja lewat situ nggak bisa. Itu khusus pintu orang berpuasa VIP. VIP itu nanti jangan ngaku kita ya. Yang nggak puasa ya. Saya masih ragu ini ada yang nggak puasa itu. Tapi pengakuannya puasa. Jangan nanti ngaku-ngaku tiba-tiba kan. Kita kan bareng di makan ini dan semuanya mengaku puasa. Nanti akan ketahuan di surga. Kenapa lo masuk situ? Gak boleh. Kenapa? Kan dulu kita puasa sama-sama. Malu kau nanti. Ya kan? Ustaz udah mau masuk ini ya. Tiba-tiba muncul dari belakang kata malaikat. Pak, kenapa? Kamu bohong dulu. Sana. Kasihan kan? Ini wajah-wajah jangan sampai kita bertemu nanti ternyata Anda nggak masuk dari situ. Waduh. Nampak wajahnya kan? Pada bulan puasa berada di mana dia tak puasa. Tapi ngaku sama teman-temannya dia puasa, sama ustaz, sama musiknya dia puasa. Nanti ketahuan di akhirat lu. Yang macam-macam. Walaupun Anda masuk masker, ketahuan itu. Ya kan? Yang tidur juga ketahuan nanti itu. Karena ada yang nyatat. Iya. Nanti ada pahala mendengarkan ceramah, betul kan? Tiba-tiba diasingkan yang mendengarkan ceramah malam ketiga Ramadan sebelah sini. Allah dia ikut. Kenapa? Ketiduran waktu itu. Iya bisa saja begitu. Jadi Allah itu tidak akan pernah gagal dalam pengawasan. Seandainya kalau kita ini mahasiswa ini Andre dan kawan-kawan, kalaupun Anda di sana cerita, saya cerita di sini, Allah pasti tahu itu Andre. Nanti pasti kumpulkan yang rajin mendengarkan ceramah di malam ketiga sebelah sini, Andre nggak ikut. Kenapa? Karena dia cerita. Makanya bahaya nanti ketahuan. Bagus di sini ketahuan daripada di akhirat nanti bahaya. Ya. Makanya pahala puasa ini dan juga as-shaumu sehat. Puasa itu membuat kita sehat. Kenapa? Dia akan membersihkan darah kita, membersihkan lemak-lemak dalam tubuh kita. Kenapa? Karena dia akan dimakan oleh puasa itu. Kenapa? Orang yang lapar itu lemak-lemak ini dimakan semua. Cuman saya masih kurang lama makanya lemaknya belum habis. Gitu. Masih kurang lama. Seharusnya saya puasa 24 jam. Biar lemaknya habis. Tapi syariatnya harus 12 jam kan? Maka nggak bisa 12 jam sampai 14 jam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa karena ini adalah sayyidus suhur, guru dari seluruh bulan. Ini adalah bulan kita. Rajab adalah bulan Allah, Sa'ban adalah bulan Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan adalah bulan kita, bulan umat. Makanya disinilah ladang kita, disinilah kita pandai ibadah. Kalau ada yang punya hajat, orang tuanya, siapapun, sekaranglah doakan. Kenapa? Karena tidak ada penolakan doa di bulan ini. Yang mau nikah semester 3 doakan. Ya. Yang mau cari beasiswa doakan.
Yang mau jadi muslim doakan. Tapi kok nggak banyak yang bilang. Yang mau jadi muslim doakan ya. Cuma siapa yang mau jadi muslim tapi nggak lolos. Oke, nah tadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.